Berolahraga bukan hanya sejumlah latihan yang tak berkesudahan. Ini adalah gaya hidup. Jika kamu berusaha keras demi tubuh yang sehat dan berotot, tapi tetap tidak berhasil, bisa jadi masalahnya terletak pada apa yang kamu lakukan setelah berolahraga. Cukup hindari kesalahan-kesalahan berikut ini dan lihat hasilnya. Makan lebih banyak. Kamu pantas mendapatkannya. Sepertinya, semakin keras kamu mengerjakan sesuatu, semakin besar hadiah yang harus kamu terima. Tapi, pizza kesukaanmu bukan hadiah yang cocok. Makanan cepat saji yang kamu makan dalam 10 menit akan menjadikan beberapa jam latihanmu di gym sia-sia. Melaparkan diri. Wajar jika kehilangan selera makan setelah berolahraga, tapi kamu harus makan sesuatu sesuai menu dietmu dalam waktu 1 jam setelah berolahraga. Tanpa asupan nutrisi yang baik, tubuhmu tak akan bisa pulih setelah latihan dan tidak akan membentuk otot baru. Mencari protein. Secara keseluruhan, mengonsumsi minuman berprotein setelah berolahraga itu bagus, tapi di awal latihan, kamu butuh karbohidrat yang jauh lebih kompleks. Karbohidrat membantu membentuk otot kembali dan membantu sendi-sendimu mengatasi tekanan. Coba tambahkan sebuah pisang ke dalam minuman proteinmu, tapi jangan terlalu banyak, kalori pisang juga cukup tinggi. Selalu makan ayam. Ayam adalah sumber protein yang bagus karena mudah dicerna. Tapi jika kamu mulai merasa nyeri otot bertambah parah, coba tambahkan sedikit ikan ke dalam menumu. Ikan akan membantu otot pulih tanpa rasa sakit. Bergantung kepada camilan berprotein. Ya, sekalipun pada kemasannya tertulis bebas gula, kamu harus membacanya dengan cermat. Beberapa camilan berprotein bahkan masih terasa manis meski tanpa gula. Mereka menggunakan pemanis buatan dan itu bisa mengganggu pencernaanmu. Ditambah lagi, pemanis non-gula membuatmu menginginkan lebih banyak makanan manis dan sebaiknya kamu menghindari godaan ini. Tetaplah terhidrasi. Kehilangan 2% saja dari cairan tubuhmu akan mengurangi kinerjamu sampai 1/4-nya. Dan cobalah hindari minuman berenergi. Faktanya, minuman ini sering mengandung gula dan kamu tentu tidak menginginkannya dalam menu dietmu. Solusinya adalah biasakan minum air putih secara teratur meski tidak merasa haus. Terlalu bergantung kepada suplemen. Suplemen tidak buruk bagimu. Selama diminum dalam jumlah yang tepat, suplemen tidak akan membahayakan. Tapi, kamu tetap membutuhkan makanan berkualitas. Jangan menyalahgunakan suplemen olahraga, cukup jadikan sebagai suplemen. Kamu bosan makan ayam tanpa bumbu, sementara tubuhmu membutuhkan lebih banyak protein? Nah, barulah kamu boleh mengonsumsi suplemen. Melewatkan peregangan setelah olahraga. Peregangan paling baik dilakukan setelah latihan, bukan sebelumnya. Jika kamu melakukannya sebelum olahraga, kamu akan gagal mempersiapkan ototmu untuk menghadapi tekanan seluruh latihan. Tapi, jika kamu menyempatkan sekitar 15 menit untuk peregangan setelah olahraga, otot-ototmu akan mendapatkan waktu pemulihan yang jauh lebih baik. Rasa nyeri juga akan berkurang. Tidak aktif. Tentu saja, tubuhmu butuh istirahat, tapi cobalah tetap aktif. Berjalan kaki, menghindari pekerjaan yang mengharuskan duduk diam di satu tempat, atau paling tidak, coba mengerjakannya sambil berdiri. Ini akan membantu ototmu beralih lancar dari kondisi aktif ke istirahat. Tidak menggunakan foam roller. Ini akan meredakan setengah nyeri tubuh setelah latihan yang berlebihan. Barengi foam roller dengan peregangan setelah latihan, dan kamu akan menghemat waktu berhargamu. Tapi jangan berlebihan jika kamu tidak ingin efek yang berlawanan. Foam roller juga akan membuat ototmu kaku, jangan berlebihan menggunakannya setelah latihan. Pamer. Ini soal latihan yang berlebihan. Terkadang, setelah latihan, kamu merasa sudah sangat berotot, seluruh adrenalin dalam tubuhmu menginginkan tantangan. Jadi, kamu melakukan angkat beban tambahan. Besoknya, kamu akan merasa tidak mampu pergi ke gym lagi. Hindari situasi ini, jangan ikuti hawa nafsu, dan tetaplah sederhana. Mandi air dingin. Mandi air dingin bagus bagi kesehatanmu secara keseluruhan, tapi tidak membantu ototmu mengatasi stres karena latihan. Otot-ototmu membutuhkan lebih banyak aliran darah, berikan nutrisi, oksigen, dan singkirkan sampah. Air dingin menyempitkan pembuluh darah di tubuhmu, dan itu akan memperlambat seluruh proses. Tidak berganti pakaian setelah berolahraga. Meski kamu sedang bergegas atau bisa segera mandi, selalu ganti pakaianmu. Pakaian yang lembab akan menjadi tempat bersarangnya bakteri jahat, juga akan membuat otot mendingin, menjadikannya terasa nyeri dan melambatkan proses penyembuhan. Bergegas ke kamar mandi. Selain butuh pemanasan sebelum latihan, tubuh juga membutuhkan waktu untuk pendinginan. Cara mengetahuinya mudah,
Tunggu sampai detak jantungmu turun hingga 90 atau sedikit di bawahnya, dan baru saat itu kamu boleh mandi. Mandi kurang tuntas. Keringat orang bisa saja terciprat ke alat-alat yang kamu sentuh di gym. Jadi, mandilah dengan menyeluruh. Bersihkan tanganmu dengan handuk bersih yang agak basah setiap selepas menggunakan mesin olahraga. Hindari menyentuh wajah selama kamu berada di gym. Tidak mencatat kegiatan olahragamu. Kinerjamu akan berubah seiring waktu dan mungkin kamu menyadari latihan tertentu tidak banyak memberikan hasil lagi. Gantikan latihan itu dengan latihan lain. Melakukan hal yang sama berulang-ulang adalah keputusan yang buruk. Latihanmu harus mencakup berbagai putaran yang seiring waktu saling menggantikan. Tidak berbincang dengan orang lain di gym. Berbagi itu baik, saya paham jika kamu lebih suka fokus dan menyumbat telinga dengan headphone saat latihan treadmill. Tapi cobalah lebih terbuka kepada orang lain setelah kamu selesai latihan. Pengalaman pribadi jauh lebih berharga daripada apapun yang mungkin kamu temukan sendiri. Tapi jangan tiru latihan orang lain. Meski temanmu penggila kebugaran, nasihatnya mungkin saja tidak berguna bagimu. Lakukan saran seseorang hanya jika kalian berdua punya tujuan yang sama. Latihan membentuk tubuh tidak akan cocok untuk orang yang ingin menurunkan berat badan. Tidak mencari tahu. Kamu akan sarapan 10 butir telur dan 1 ekor ayam kukus dan makan siang hanya dengan secangkir biji-bijian dan sebuah apel? Haruskah kamu mulai angkat beban atau sekarang waktunya kelas yoga? Ya, seperti itulah. Tidak ada cara pasti untuk berolahraga dengan benar. Jadi, pilih cara yang paling cocok bagimu. Minum pil untuk mengobati cedera otot. Itu akan berdampak buruk terhadap kesehatanmu. Setiap obat anti nyeri atau pereda rasa sakit akan memperlambat pemulihan otot sampai sekitar 7 jam. Kamu memang tidak akan merasa nyeri, tapi ini juga akan menghambat kemajuan latihanmu dan mempertaruhkan kesehatanmu. Antioksidan tak akan membuatmu pulih. Setelah menjalani tekanan berat, tubuh akan mengalami stres oksidatif. Proses ini akan secara alami memperlambat pemulihan. Sebagian orang mengonsumsi antioksidan untuk mengatasinya, tapi ternyata stres oksidatif itu penting agar tubuh beradaptasi terhadap latihan. Memakan buah akan cukup membantu untuk mempercepat proses ini. Tidak ada hari istirahat. Jangan sampai olahraga keras membahayakan tubuhmu. Tubuh membutuhkan istirahat selama 1 atau 2 hari dalam seminggu. Tapi jangan jadikan ini hari bermalas-malas. Cukup hindari latihan berat, lakukan peregangan, dan berjalan kaki ringan. Setelah itu, kamu akan kembali ke gym dalam keadaan segar dan siap berlatih lebih banyak. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.